Monggo, monggo. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, seperti biasa, kita tawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wa ajdadihi wa jaddatihi al-kiram. Semua ila jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama wal amilin wal malaikatil muqarrabin. Khususan ila sultanil auliya Syabdul Qadir al-Jailani. Tsumma ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa asatidatina wa jiranina wa asdiqaina wa azwajina wa auladina wa talamidina wa talamidatina wa ikhwanina wa akhwatina. Tsumma khususan ila hadratus syekh kulluhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulubi a'tini mahabbatika wa ma'rifati. Amin. Terima kasih. Semoga sesi kita diberkahi. Kita akan ke negara kecil belajar tentang sistem pendidikan Singapura. Kalau mendengar Singapura itu yang ada dalam pikiran saya tidak tahu mungkin Anda, saya belum pernah ke Singapura. Mampir sebentar di Changi, Bandara Changi, numpang sholat. Kalau kita dengar Singapura itu yang ada dalam asumsi kita, misalnya kita baca-baca media online atau TV atau apa, misalnya tingkat kedisiplinan, katanya buang sampah didenda, sehingga orang cenderung mulai membangun kesadaran tentang kedisiplinan, tentang menjaga kebersihan dan sejenisnya. Atau kalau dunia bisnis, mereka sering cerita Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tetapi termasuk negara kaya karena mereka menjual jasa misalnya. Nah, apa yang menarik dari Singapura ketika aspek-aspek itu kemudian kita bungkus dalam satu bingkai yang disebut dengan pendidikan. Bagaimana sih Singapura menyiapkan atau mendidik warga negaranya sejak mungkin dari usia dini atau pendidikan dasar, sehingga mereka punya satu profil yang dalam tanda kutip dianggap sangat positif. Nah, karena saya bukan ahlinya tentang Singapura, saya juga tidak pernah studi kawasan. Saya hadirkan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah teman saya, maksudnya teman saya karena beliau sama-sama awardee LPDP, namanya Pak Muhammad Ahalla Sauro. Wah, namanya sudah keren, Sauro. Beliau sedang menempuh pendidikan di National University of Singapore. Untuk lebih detail mungkin nanti Pak Ahalla bisa memperkenalkan diri. Dan beliau kayaknya masih single. Ini poin yang harus di-highlight. Ngakunya masih single. Oke, kita akan mendengar paparan dari Pak Ahalla tentang sistem pendidikan Singapura, konsep atau kebijakannya seperti apa, implementasinya bagaimana, kemudian termasuk pendidikan agama di negara kecil di Singapura itu seperti apa, dan juga kira-kira lesson learn untuk kita atau nanti juga teman-teman bisa perdalam untuk diskusi. Selanjutnya, monggo waktu saya berikan pada Pak Ahalla Sauro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tolha atas kesempatan dan waktunya. Oke, saya mencoba memperkenalkan diri sedikit. Saya panggilannya Ahalla, Sauro juga boleh. Asli dari Jawa Timur, Tuban. Sekarang melanjutkan studi S2
di sosiologi di National University of Singapore, studi kawasan Indonesia dan Asia Tenggara yang bagian selatan. Nah, untuk hari ini saya ingin sharing beberapa informasi mengenai pendidikan yang ada di Singapura. Karena mungkin secara latar belakang saya tidak ada background tentang S1 pendidikan atau apa, tapi saya melihat dan juga berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang di Singapura, orang-orang Indonesia di Singapura maupun orang asli sini. Kemudian saya melihat kenapa mereka bisa menjadi seperti itu. Ataupun latar belakang apa yang menyebabkan pembentukan karakter orang-orang di Singapura yang didasari oleh pendidikan. Karena pendidikan ini kan sangat penting dalam karakter building sebuah bangsa. Oke. Mungkin saya mau cerita sedikit dulu sebelum masuk ke pembahasan ini, ketika tadi juga Pak Tolha menyinggung soal kedisiplinan dan lain sebagainya. Mungkin hal unik ketika datang ke sini adalah saya melihat sebuah banner di sebuah sudut taman yang mana menunjukkan bahwasanya untuk memberi makan sebuah burung di sebuah taman itu merupakan sebuah tindakan yang bisa dikenai pasal hukum tertentu. Jadi itu peraturan sudah ada sejak tahun 1970-an ketika awal-awal Lee Kuan Yew itu, dan peraturan seperti itu membentuk masyarakat supaya menghargai alam, kemudian menghargai hewan yang ada di sekitar, sehingga pendidikan bisa dimulai dari kebiasaan yang terbentuk dari masyarakat itu, terlepas dari pendidikan yang formal yang ada di sekolah. Dan itu bagi saya cukup, ini kalau di rumah kalau misalkan orang-orang bedil-bedil itu Pak, menembaki burung-burung liar yang ada di sekitar, kemudian entah apakah mempertimbangkan soal apakah ini bakal extinct atau enggak. Oke, kita langsung fokus ke pembahasan lagi. Ini saya meng-highlight dikit soal sejarah secara singkat tentang Singapura, yang mana dulu termasuk bagian dari, kalau orang Malaysia Singapura menyebut Nusantara. Kalau istilah Nusantara diserap ke kita, Nusantara ada sendiri, tapi kalau orang Malaysia Singapura menyebut Nusantara, itu bagian dari Indonesia, Malaysia, bahkan sampai di Filipina dan selatan Thailand. Nah, dia menyebut soal penjelasan mengenai kesejarahan tentang Singapura menjadi pusat perdagangan sentral di kawasan itu dimulai sejak dahulu kala, apalagi ketika pendudukan Malaka abad 1600 lebih itu, sekitar segitu, kemudian tersebar ke seluruh Nusantara, dan juga perdagangan waktu dahulu kan sudah dimulai Kapas, kemudian Kapur Barus dan lain sebagainya, menjadikan posisi penting Singapura sebagai titik sentral perdagangan. Kemudian lambat laun ketika Inggris sudah masuk di sana dari abad 16, 17, 18, tapi ketika ratu-ratu Inggris mulai menjadikan Singapura sebagai bagian dari mereka, itu ketika setelah Perang Dunia, karena mereka takut bakal lepas juga. Padahal sebelumnya sebagai negara jajahan saja, tapi setelahnya ketika ketika mereka menjadi bagian penting yang jadi objek vital, dan akhirnya Singapura ini menjadi crown koloninya dari Inggris. Kemudian waktu itu, setelah itu juga sedang masa-masa di mana ada konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin teman-teman kalau ingat ketika Soekarno mengatakan Ganyang Malaysia, nah itu setelah itu ada semacam upaya-upaya untuk membentuk kemandirian pemerintahan baik itu di Malaysia maupun di Singapura. Walaupun akhirnya mereka diberikan oleh Inggris kemerdekaan yang dahulunya bersama-sama Malaysia, kemudian
melepas diri tahun 65. Ya, sejak dahulu sebagai pusat sentral perdagangan dan juga sangat strict dengan aturan-aturan keamanan, menjadikan Singapura sebagai central hub penting karena memiliki potensi dan juga kemampuan untuk mengontrol apa yang disebut sebagai central hub of Asia pada waktu itu. Oke, ini sekilas mengenai sejarah. Kemudian saya ingin menyinggung sedikit mengenai poin tentang pendidikan di Singapura. Ketika dulu waktu sebelum saya masuk untuk lanjut sekolah di sini, saya hanya melihat Singapura sebagai negara yang seringkali muncul di ranking-ranking PISA. PISA itu semacam indeks untuk melihat tingkat kepintaran siswa umur 14, 15, 16. Kemudian mereka dites mengenai matematika, membaca, dan juga sains, ilmu pengetahuan, dan mereka seringkali mendapatkan skor ranking tinggi. Kalau di Asia Tenggara itu seringkali China dan juga Singapura. Kalau di Eropa ada Irlandia, ada Finlandia, ini tempatnya Pak Tolha juga, ada Taiwan. Taiwan juga masuk. Di 2020 mereka sudah masuk. Nah, ketika saya mengetahui soal skor PISA ini, indeks mengenai student yang dari sana, kemudian saya tanyakan ke teman sekelas, apakah ini benar mengenai orang Singapura ini rata-rata seperti ini. Dan kemudian teman saya menyebut memang yang ditekankan ketika studi SD, SMP itu sangat menekankan soal literasi dan juga matematika itu mungkin SMP, SMA. Yang sangat dikuatkan adalah tentang literasi dan cara untuk menangkap substansi dari apa yang dia baca. Dan ya makanya kecenderungannya lebih orang Singapura itu punya daya membaca yang cukup kuat. Saya pernah ngobrol-ngobrol cerita soal tentang lagi ngerjain tugas, dan kemudian saya tanya temen, dia punya kecepatan membaca yang mungkin berbeda sama orang Indonesia. Kalau mungkin kita membaca 1 jam itu sekitar 5-8 halaman, dia 1 jam itu sudah agak cepat dikit. Oh, ternyata dari kecil sudah diajarin untuk kemudian membaca cepat, skimming, dan menangkap apa ide utama dari tulisan tersebut. Nah, di sisi lain, selain melihat PISA, kemudian saya ketemu sama teman-teman S3 di sini yang punya background guru di Singapura. Kemudian dia cerita tentang kualitas guru itu juga sangat penting diperhatikan, bagaimana rekrutmen guru, kemudian proses pembentukan guru itu sangat tersentralisir melalui sebuah badan yang namanya Institut Pendidikan Nasional di Singapura. Jadi semua guru harus keluar masuk atau terseleksi melalui institusi ini sebagai syarat penting untuk jadi guru. Jadi ibarat setelah lulus S1 pendidikan apa, ya harus kembali ke situ dulu untuk kemudian menjadi guru yang resmi. Kemudian level unik lainnya adalah efek-efek dari ketika pendidikan yang sangat strict, kemudian sedikit banyak terpengaruhi oleh budaya kolonial ataupun milieu pendidikan yang ada di sana. Ada juga efek samping yang akan saya highlight di sini mengenai tingkat kesetresan yang sangat tinggi. Mungkin kalau teman-teman mendengar kalau di Jepang orang-orang stres karena pekerjaan yang tidak mengetahui berapa lama atau ini, kemudian ada yang bunuh diri. Ternyata di sini juga ada yang ditemukan hal-hal serupa. Karena mungkin di sisi lain ada tingkat stressful, tingkat kesetresan dalam belajar. Di sisi lain juga isu-isu anak-anak kecil kan ada bullying dan lain sebagainya masih ada. Tapi setidaknya itu juga menjadi angka yang patut untuk diperhatikan sebagai efek samping dari sebuah pendidikan yang mungkin dikira agak strict dan seperti sangat concern kuat.
Nah, ini ada data dari sebuah eh, badan yang namanya Samaritan. Ini menyebutkan ya dari 2018 itu ada sekitar 80 orang umur sekolah sekitar ya, SMP ya, SD akhir sampai mau hampir umur 30 yang masih pelajar S2, S3. Dan itu sangat menjadi angka yang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Halo? Oke. Kemudian kita masuk ke hal yang lebih skopnya lebih detail lagi mengenai level pendidikan di Singapura. Mungkin kalau misalkan saya sempat melakukan komparasi dengan pendidikan ini itu lebih cocok kemana atau lebih mengkiblat kemana, dan ya seringkali orang menangkap bahwasanya selalu ada pengaruh-pengaruh dari kolonial negara sebelumnya untuk kemudian membentuk sistem pendidikan, dan alhasil ya ada kaitan antara itu. Kalau misalkan di Indonesia SD, SMP, SMA, kemudian masuk ke jenjang perguruan tinggi, sebenarnya tidak jauh beda. Nah, tapi ada level-level kenaikan tingkat yang dikenakan oleh atau diberlakukan kepada siswa-siswa tersebut. Suara saya jelas ya? Oke, ya. Kemudian ini kalau saya melihat di sini ada pendidikan awal di SD yang mereka itu sangat concern terhadap bagaimana belajar itu baru dikuatkan ketika 2 kelas terakhir, kalau di Indonesia kelas 5 dan kelas 6, karena untuk persiapan sekolah ya sama seperti di Indonesia. Kemudian yang unik di sini adalah ketika saya ketemu sama teman orang Indonesia yang punya anak di sini dan menyekolahkan di sini, yang unik adalah ketika dia belajar di sekolah semua berbahasa Inggris, akan tetapi ketika ada sesi di mana setiap siswa itu harus belajar bahasa ibunya masing-masing. Jadi ketika Anda ini secara genetik berasal dari keluarga keturunan India, Anda harus belajar bahasa Tamil. Ketika Anda berasal dari keturunan orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Ataupun kalau ketika orang Melayu di Singapura, Malaysia, belajar bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Dan adapun ketika masalah terjadi adalah ketika seorang anak itu setengah orang tuanya bule, ibunya orang Melayu atau setengah-setengah yang lain, itu sama sekolahnya disuruh memilih salah satu. Kamu pilih bahasa ibumu atau bapakmu, terserah kamu ambil salah satunya. Dan itu menjadi di tengah Singapura yang seperti ini, ternyata ada usaha untuk menjaga cultural value, yang mana di sini adalah mengembalikan mereka untuk kembali dekat dengan kultur mereka. Kemudian ada sekolah lanjut setelah mengalami ujian PSLE, itu semacam kayak UNAS gitulah. Kemudian ada level pendidikan, O level dan juga N level. Ini semacam kayak sistem pendidikan di British. Kemudian setelah melanjutkan ke SMP, yang SMP-nya mungkin di sini 4 tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Kemudian SMA-nya itu disebut yang namanya junior college atau pre-university. Dan dari sini mereka mendapatkan sertifikat A level untuk melanjutkan jenjang ke universitas. Ataupun mereka masuk ke politeknik dulu untuk mengambil kesempatan untuk bekerja. Dan dari sini mereka ketika masuk ke jenjang perguruan lebih tinggi dengan A level ini, mereka sangat dimudahkan. Kalau misalkan teman-teman di Indonesia ketika masuk ke sekolah yang secara basic kita bukan non-English speakers, maka harus punya semacam IELTS, atau kalau misalkan beberapa ada yang membutuhkan tentang GRE dan GMAT, semacam kayak ukuran untuk mengukur kemampuan dasar keilmuan, baik itu matematika ataupun di sains juga. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya saya ada ada teman juga yang
menyebut bahwasanya sekolah di sini sebenarnya agak lebih lama sedikit daripada di negaramu di Indonesia. Dan yang unik lagi untuk siswa laki-laki ketika mau masuk ke jenjang universitas mereka diwajibkan untuk wajib militer, national service istilahnya di sini. Jadi mereka harus wajib militer dulu 2 tahun baru masuk ke jenjang universitas. Dan ini menjadi syarat wajib. Ketika tidak menjalankan national service, maka mereka akan memiliki permasalahan untuk lanjut sekolah ataupun bekerja atau menyewa akomodasi karena ya ini dibuat aturan sedemikian rupa sehingga sangat susah untuk mencari celah kecuali mengikuti wajib militer. Nah, saya kemudian merujuk kembali menarik ke bagaimana perkembangan itu diberlakukan apa namanya di Singapura ketika dalam unsur sisi pendidikan maupun visi-visi dari pemerintah lokal ketika memberlakukan ini. Dan di awal salah satu sekolah yang mungkin agak cukup tua di sini adalah Raffles School yang ada di Singapura. Itu merupakan salah satu basis di mana pendidikan di Singapura itu sangat dipengaruhi oleh apa namanya Thomas Raffles yang merupakan apa namanya bapak yang diagungkan di sini, walaupun di sisi lain perdebatan mengenai Thomas Raffles ini juga sangat tumbuh di antara masyarakat. Tapi bagaimana sistem pendidikan yang tercatat melalui catatan-catatan kolonial di sini menyebutkan Raffles Institution ini adalah salah satu yang paling tua dan menjadi dasar hingga sekarang masih dipegang. Kemudian apa namanya? Ketika pendidikan era kolonial itu dibentuk, mereka sangat sektarian ketika membentuk ini sekolah untuk kelompok Tionghoa, ini sekolah untuk kelompok Melayu dan juga kelompok India maupun kelompok orang-orang bule, orang-orang kolonial waktu itu. Dan kemudian setelah kemerdekaan kemudian baru dibentuk sekolah-sekolah yang memberlakukan dual bahasa, apa namanya menggunakan bahasa lokal dan juga bahasa formal dalam bahasa Inggris maksudnya. Kemudian sistem pendidikan jauh setelah itu mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan mengenai orientasi pendidikan untuk mempersiapkan orang Singapura sebagai apa namanya kelompok pembelajar yang siap melihat tantangan-tantangan yang ada di Asia Tenggara, khususnya apa ya, salah satu negara yang kuat dalam kemampuan berbahasa Inggris khususnya di Asia Tenggara mungkin salah satunya adalah di Singapura. Ketika ada penelitian atau lembaga-lembaga atau korporasi besar ketika mereka mengembangkan suatu apa namanya cabang tertentu di kawasan Asia ini, mereka merujuknya ke Singapura karena secara literasi dan juga secara kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu patokan utama untuk melakukan ekspansi itu. Nah, dan 97 ketika seorang menteri pendidikannya itu membentuk sebuah gagasan dalam sebuah undang-undang tertentu yang intisarinya bicara soal visi pendidikan, yang mana belajar sekolah itu bisa dimulai, mempelajari sebuah kenegaraan itu bisa dimulai dari sekolah. Ya ini sekolah-sekolah umum juga normalnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini mengenai program yang disebut dengan TSLN, Thinking School Learning Nation. Mereka sangat menggagas mengenai bagaimana sekolah itu membuat siswanya itu berpikir independen dan juga kritikal. Ini kalau yang di kritikal ini lebih ke SMP SMA, tapi kalau live independent ini lebih dimulai dari SD itu sendiri. Karena gagasan-gagasan mengenai anak kecil kuat apa namanya diajarkan untuk mendongeng, bercerita, membaca, menjadi seorang yang mandiri itu dimulai dari SD itu sendiri. Nah, kemudian apa namanya konsep mengenai learning nation ini
ditujukan untuk meningkatkan cara belajar yang berkelanjutan. Ada environment, ada lingkungan yang mendorong siswa-siswanya itu untuk ya bisa belajar sendiri tanpa kemudian untuk ada peran guru di sana. Tapi setelahnya nanti ada kebijakan unik lagi yang mengcounter ini. Kemudian di tengah maraknya informasi dan juga di tengah era globalisasi, cara belajar yang berkelanjutan ini bisa tetap berjalan. Nah, ini contohnya saya ada tetangga orang Indonesia yang anaknya belajar di sini juga. Ketika saya bertanya tentang di SD belajar apa, Dek? Di SD main. Kemudian banyak tugas membaca dan juga tugas untuk dari bacaan itu ketika di kelas bercerita, ya kayak storytelling lah kalau di beberapa negara di Eropa. Jadi SD nggak perlu banyak mata pelajaran, tapi lebih ke bagaimana murid menangkap substansi dari apa yang dia ketahui, entah itu dari kebiasaan sehari-hari maupun dari membaca. Nah, inti dari program ini pada dasarnya adalah untuk memandirikan siswa, untuk kemudian mampu berpikir dengan sendirinya, mandiri. Kemudian mengurangi subjek mata pelajaran. Jadi mata pelajaran kalau di Indonesia saya punya keponakan itu ketika SD itu mata kuliahnya kayak semacam dulu waktu saya SMP SMA. Sudah belajar bahasa Inggris levelnya tinggi dan dengan PR yang begitu banyak, bahkan ketika setelah pulang sekolah ada kursus les dan mungkin waktunya banyak tersita untuk belajar. Dan ini yang dikurangi mata pelajaran yang dikurangi ketika dalam masa pembelajaran ini ditekankan di sini. Kemudian menekankan kepada proses bukan hasil dan juga mengevaluasi cara penilaian. Tidak hanya berfokus kepada penilaian secara ujian satu sesi saja, tapi juga keseluruhan selama proses belajar berlangsung. Nah, kemudian konsep selanjutnya dalam pendidikan yang mereka terapkan itu ada yang disebut dengan teach less, learn more. Wah, ini saya juga pertama kali ketika mendengar istilah ini tagline atau kebijakan, saya sempat mikir seperti itu. Dan ternyata di undang-undang yang sempat saya searching, sempat saya googling, ada juga ternyata. Nah, tapi ini adalah yang ditekankan adalah bagaimana peran guru itu dibebaskan dari sekolah. Diberikan keleluasaan dan juga fleksibilitas yang luar biasa. Karena kepala sekolah memiliki peran tersendiri dalam hal ini dan juga guru punya kapabilitas tertentu. Jadi hubungan antara murid dan guru itu sangat ditekankan di sini untuk kemudian menjadikan interaksi dengan demikian guru membawa interaksi antara murid guru ini sebagai titik penting untuk melakukan pendidikan, untuk menelurkan ide-ide yang aneh lah atau mungkin yang inovatif kalau bahasa yang ini ya, dari murid-murid itu sendiri. Nah, Kementerian Pendidikan ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk melakukan kontrol dan juga memfasilitasi mereka ketika melakukan pembelajaran di kampus. Teman saya yang salah satunya bekerja sebagai guru juga mengamini ketika ya memang kita diberikan keleluasaan untuk berbuat seperti itu. Bahkan untuk ekstrakurikuler maupun sekolah itu mereka dibebaskan untuk ya ada kurikulum tertentu, tapi untuk menerjemahkannya dalam praktek pembelajaran guru dibebaskan untuk mengambil secara keseluruhan atau tidak. Yang penting ada substansi yang ia dapat. Kemudian kolaborasi murid dan guru dan juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab diawali dengan bagaimana penguatan peran guru dalam proses pembelajaran. Yang paling penting digarisbawahi dari dua hal di awal tadi dan juga ini adalah bagaimana tanggung jawab seorang guru dan juga murid dalam konteks pendidikan yang di sini itu mampu mentransformasikan sistem pendidikan yang lebih mandiri,
fleksibel dan juga dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dari apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi ya semacam kayak pendidikan transformatif di Indonesia atau ya siapa namanya itu Muslim Abdurrahman kalau nggak salah. Lanjut. Nah kemudian ketika setelah melihat gambaran besar apa namanya sistem pendidikan di Singapura, kemudian saya sempat apa namanya tertarik juga untuk melihat sisi lain mengenai pendidikan di sini dalam konteks bagaimana kajian keislaman dipelajari. Sebagai negara yang sangat sekuler, kalau secara politik parlemen itu kan kepala negara ada perdana menteri dan juga parlemen, yang mana parlemen ini sangat dikuasai oleh partai tertentu. Bahkan 22 dari 24 kursi yang ada itu dikuasai oleh partai yang namanya PAP. Dari partai ini, kemudian seluruh kebijakan di Singapura itu sangat rapi dan juga terukur. Ya karena apa ya, check and balances-nya nggak ada dan lebih ke dikuatkan oleh satu apa namanya political party, partai politik tertentu. Makanya ketika kebijakan-kebijakan di luar pendidikan semacam transportasi dan juga kebijakan apa namanya kesejahteraan apa namanya penduduk berusia lanjut itu sangat dapat dikontrol dari A ke B. Ya, ini semacam apa ya, otoritarian bukan, tapi sangat powerful di pemerintahan, ya seperti itulah. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah-sekolah negeri yang ada di sini itu tidak dianjurkan untuk mengajarkan mata kuliah agama. Mata kuliah agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah di sini. Kalaupun diperbolehkan, itu hanya sekolah-sekolah tertentu apa namanya? dengan batasan-batasan yang sangat dibatasi banget. Jadi apa ya? Kecenderungannya adalah mereka mengambil sekolah umum atau sekolah institusi pendidikan Islam tersendiri dari madrasah, sanawiyah dan juga aliyah. Nah, di sini apa ya? Ada dua sistem full madrasah ataupun partai madrasah. Sultan madrasah seperti sekolah-sekolah di Indonesia mengkombinasikan antara mata kuliah agama dan juga mata kuliah umum yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan, dan juga mereka kalau misalkan di partai madrasah kayak sekolah-sekolah diniyah sore-sore hari itu mereka melakukan apa namanya pendidikan di luar sistem itu, kadang-kadang 2 atau 3 kali per minggu, dan juga apa namanya dan juga melakukan praktek pendidikan atau melakukan proses-proses pendidikan itu di institusi-institusi yang ada di masjid ataupun di sekolah-sekolah kecil yang diperbolehkan untuk mengajar agama. Nah, salah satu sekolah yang saya highlight di sini adalah sekolah Madrasah Al-Junaid yang ada di Singapura. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok Muslim-Muslim Hadrami yang menduduki di Singapura, dan mereka memberikan warna unik dalam keislaman di Singapura itu sendiri. Banyak dari sekolah-sekolah yang lulusan dari Al-Junaid Al-Islamiyah ini mereka mendapatkan beasiswa di kampus-kampus Islam di luar negeri, entah itu di Mesir di Al-Azhar ataupun di Saudi Arabia di Madinah. Dan kemudian mereka pulang dan menjadi pendakwah di Singapura, Malaysia, dan di Brunei, di kawasan-kawasan Melayu. Nah, kemudian wah ini slide-nya ketarik ini. Saya lanjutkan aja langsung di sini. Nah, kemudian madrasah-madrasah di Singapura ternyata sejak dari dulu sudah ada di awal sebelum kemerdekaan di Singapura itu terjadi tahun 65. Ada Madrasah Asibian 1905 yang mana sekarang udah dibugar dan tidak ada.
pernah tercatat dalam sejarah, dan juga Madrasah Iqbal 1908. Tapi dua sekolah ini ternyata sudah diganti oleh gedung-gedung tinggi di pusat sentral yang ada di Singapura. Dan pasca itu proses pendidikan di sini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi global, yang mana waktu itu semacam ada tokoh-tokoh Islam reformis di Afghanistan maupun di India yang kemudian menumbuhkan semangat untuk pan-Islamism. Walaupun Singapura sebagai city state yang kecil itu uh, sangat minor sekali jumlah orang-orang Islam yang ada di sana, tapi ada semangat-semangat untuk itu. Nah, tercatat bahwa tahun 66 hanya ada terdapat 26 madrasah yang ada di sana. Kemudian saat ini dari 26 madrasah itu dimerger menjadi kelompok-kelompok kecil, dan juga hanya menjadi 6 sekolah besar yang ada di Singapura. Kalau sebagai informasi, populasi penduduk Muslim yang ada di sini adalah terakhir 2020 14% itu populasi Muslim. Kalau jumlah masjid yang ada di Singapura ada 42, dan juga sekolah madrasah yang besar, dan beberapa yang ini yang saya kutip ini 6 sekolah ini sangat besar sekali dan sangat mengakomodir banyak siswa. Ada dalam sekolah ini semacam bukan pondok pesantren, tapi lebih ke sekolah agama yang dari pagi sampai sore. Mereka mengkombinasikan ilmu agama dan ilmu umum kalau dalam konteks keindonesiaan, dan juga levelnya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Yang unik adalah di Singapura tidak ada universitas Islam, nggak ada. Dan ketika mereka belajar mengenai keislaman, mereka larinya ke luar negeri di Timur Tengah atau paling tidak ke Malaysia. Beberapa studi akhir-akhir ini ada yang menyebutkan bahwasanya orang-orang di Singapura juga terdapat sejumlah kecil yang mereka menimba ilmu ke Indonesia, ke pondok-pondok pesantren di Indonesia. Walaupun toh di sisi lain juga karena terpengaruh oleh Malaysia, ada yang menganggap studi Islam jangan di Indonesia. Ada seperti itu. Tapi oleh beberapa kelompok-kelompok Islam di Singapura dalam kelompok yang disebut dengan persatuan guru, itu melihat bahwasanya ada kontestasi yang menjadikan Muslim di Singapura mengalami dilema, apakah mereka mengikuti sistem pendidikan Islam yang ada di Malaysia ataupun mengikuti di Indonesia. Ataupun kalau toh mereka melihat bagaimana sistem pendidikan Islam di Indonesia yang terpusat di Jawa dalam bentuk pesantren, kemudian secara kultural mereka lebih dekat dengan sistem pendidikan Islam yang ada di Malaysia, sehingga terkadang ada gagasan-gagasan keislaman yang mereka pahami itu berseberangan dengan kaum Indonesia yang melihat sebuah isu sebagai agak terlalu keras lah dalam memandang. Tapi di sisi lain, dengan hadirnya kelompok-kelompok Hadrami yang ada di Singapura, ini memberikan corak berbeda dalam sekolah, khususnya tempat-tempat seperti Assagoff dan juga Al-Junaid, yang mana dari kelompok-kelompok sekolah ini, itu mereka diajarkan untuk kemudian melihat pendidikan Islam Singapura sebagai sebuah konteks yang mampu untuk kemudian bersosialisasi dengan Singapura yang diverse ini, Singapura yang sangat beragam. Nah, kemudian apa tantangan-tantangan pendidikan Islam yang ada di Singapura? Kalau ini belum saya masukkan di sini, malah tentang pelajaran-pelajaran apa sih yang diajarkan di madrasah ataupun di sekolah-sekolah Islam yang ada di Singapura. Sebenarnya sama dengan beberapa modul-modul pendidikan yang ada di Indonesia. Mereka belajar fikih, mereka belajar akidah, mereka belajar nahwu, mereka belajar pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren. Salah satu buktinya ya beberapa dari lulusan sekolah yang di Al-Junaid itu ada yang diterima di Al-Azhar, di kampus di Al-Azhar di Mesir, untuk melanjutkan studi S1 maupun S2 di sana. Tapi ketika mereka
dihadapkan terhadap permasalahan internal, sekolah-sekolah keislaman ini memiliki tantangan-tantangan dan batu sandungan tersendiri ketika berhadapan dengan masyarakat umum yang ada di Singapura. Nah, salah satu tantangannya adalah ketika mereka lulus dari sekolah tersebut, mereka sangat tertantang untuk kemudian bekerja di tempat-tempat ataupun di institusi yang tidak agamis. Katakanlah di korporasi atau di apa. Itu kadang-kadang ketika melihat ijazah, kamu dari madrasah. Madrasah bisa ini itu atau tidak. Tapi kayak beberapa ada yang mereka mampu untuk bersaing. Dan mungkin di sekolah seperti Al Junaid itu ya termasuk sekolah yang sangat terfavorit dalam sekolah-sekolah Islam. Tapi cara pandang untuk melihat seperti itu dalam beberapa konteks masyarakat ada yang masih memandang sebaliknya. Kemudian tantangan mengenai perkembangan pendidikan Islam di Singapura juga dipengaruhi oleh mengenai persepsi Islam general secara umum yang mungkin dipersepsikan oleh media-media besar, media-media ini bahwasanya Islam seperti ini, Islam seperti itu. Tapi padahal secara praktek di lapangan mereka bisa jauh lebih terbalik dari apa yang mereka persepsikan oleh masyarakat umumnya di sini. Kemudian karena Islam di Singapura sebagai minoritas yang sering diasosiasikan sebagai komunitas Melayu, India, Pakistan, maupun orang-orang Hadrami, Arab-Arab yang ada di sini. Beberapa dalam hierarki pendidikan di Singapura ada yang mempertanyakan bahkan meragukan kualitas pendidikan Islam yang ada di sini. Ya kalau di Indonesia dulu ketika awal-awal tahun 90-an 2000 ketika ada anak pesantren masuk ke sekolah negeri di Indonesia kan beberapa ada yang kok bisa. Mungkin seperti itu permasalahannya atau konteks kalau kita kaitkan. Tapi lebih ke mempertanyakan ini adalah apakah benar pendidikan agama yang didapat oleh orang-orang yang sekolah di sekolah Islam ini bisa relevan dengan apa yang dihadapi oleh siswa ketika mereka lulus dari sekolahnya. Oleh karena itu dari sini ada adjustment, ada penyesuaian dari sekolah-sekolah Islam tersebut untuk kemudian menangkap tantangan-tantangan ini untuk kemudian dikembangkan kemandirian di sekolah maupun skill yang perlu diadopsi oleh murid kemudian sebelum lulus mereka harus mempunyai hal itu. Nah, kemudian yang terakhir mengenai tantangan hidup di lingkungan di mana sangat beragam. Ini sudah beberapa juga memandang tentang orang-orang yang dalam studi Islam yang ada di Singapura ini beberapa ada yang mungkin agak terlalu keras atau agak susah untuk melunakkan diri sehingga dalam beberapa hal sentimen-sentimen ini justru menjadikan mereka susah untuk kemudian diterima di tengah masyarakat yang sangat diverse, yang sangat beragam. Tapi di sisi lain, pendidikan ini ketika mereka dihadapkan oleh lingkungan yang sangat beragam, mereka mampu menyesuaikan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga diterima oleh masyarakat secara umum. Perdebatan mengenai misalnya dari Kementerian dari MUI di Singapura mengenai perdebatan soal kerudung dan juga perdebatan soal kehidupan keislaman di Singapura itu juga sangat tersentralisasi oleh cara pandang pemerintahan karena dianggap representasi dari MUI di Singapura ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah di Singapura. Melihat isu-isu semacam kerudung dan lain sebagainya yang di Indonesia itu sudah isu ini lagi. Tapi di sini masih menjadi permasalahan yang dihadapkan oleh para muslim-muslim di Singapura. Jadi secara umum saya melihat bahwasanya pendidikan di Singapura sangat menekankan kepada bagaimana kualitas pendidikan dimulai dari menghidupkan tradisi-tradisi penguatan literasi dan juga ilmu-ilmu sains dasar semacam matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan di sisi lain ada penguatan mengenai bagaimana kualitas guru
sebagaimana proses rekrutmen juga sangat kuat, sangat tersentralisir dalam proses rekrutmen guru dan juga mengontrol kualitas mereka. Dan ini juga berdampak kepada pola berpikir masyarakat secara umum. Tapi di sisi lain ketika tarik ke dalam konteks pendidikan keislaman, beberapa kualitas murid-murid yang menonjol itu juga sangat kentara, sangat penting. Tapi ketika pulang dari pendidikan mereka di baik itu di luar negeri maupun di sini, permasalahan-permasalahan mengenai tempat kerja seperti apa atau kerjaan apa yang mereka dapatkan, mereka memiliki kecenderungan untuk kemudian tidak tersedianya lapangan bagi para akademisi muslim yang belajar jauh-jauh atau belajar yang sangat tinggi-tinggi itu. Mereka berakhir mengajar di madrasah, mereka berakhir kemudian beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru, menyesuaikan dengan kondisi Singapura secara umum. Jadi pendidikan di Singapura ini menurut saya pribadi, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di sini, memiliki memiliki tantangan-tantangan tersendiri dalam pengembangan keislaman di tengah negara yang mayoritasnya banyak non Muslim, tapi juga secara regional mereka terhimpit oleh populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara, semacam Indonesia dan Malaysia. Jadi semacam ada minoritas di dalam mayoritas besar di Asia Tenggara. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Nanti setelahnya kita diskusi aja. Ini sudah terlalu lama. Matur suwun, Pak Tolha. Oke, terima kasih Pak Sahala. Teman-teman, tadi sudah kita ikuti bersama paparan dari Mas Hala, dan saya yakin teman-teman punya catatan menarik. Nah, sebagaimana saya juga bikin poin-poin yang krusial, misalnya. Saya mulai dari yang terakhir, misalnya kalau tentang kualitas komunitas Muslim atau siswa-siswa Islam yang diragukan, misalnya. Mungkin ini lebih ke stereotip ya. Ya, kalau misalnya teman-teman ingat bagaimana paparan Pak Karim tentang Belanda, misalnya, bahwa di Belanda itu orang Islam di-image-kan tidak terdidik, kemudian homeless, kemudian pelaku kejahatan, kemudian prestasi di sekolah tidak terlalu menonjol, misalnya. Kemudian mereka terbelalak ketika melihat warga Indonesia yang sedemikian cair, mungkin banyak yang dosen, profesor, atau misalnya masyarakat terdidik, sehingga persepsi tentang Islam agak berubah, misalnya. Nah, sementara di Singapura juga ada persepsi-persepsi yang sedikit agak stigma negatif tentang orang Islam, misalnya. Oke, silakan kalau ada yang mau menanggapi dari paparan Pak Ahala tentang pendidikan di Singapura, tentang sistem pendidikan Singapura dari beberapa poin yang tadi disampaikan. Ada? Ada. Oke, di chat. Nah, ada satu. Dari Mbak Lulu tentang stres. Tadi Mbak Hala menyampaikan tentang high level of stress sampai kemudian berdampak ke misalnya tingkat bunuh diri, misalnya. Terus apa yang dilakukan lembaga pendidikan atau misalnya guru dalam melihat fenomena kayak gini, Mas? Saya melihat dari berbagai sumber ada yang media dan juga beberapa bacaan dalam jurnal pendidikan yang ada di sini. Saya melihat bahwasanya
Kementerian Pendidikan ini juga memberikan opsi opsi kebijakan mengenai pengembangan bimbingan psikis kepada murid-murid. Karena dari tingkat kesetresan yang dialami murid ini, faktor-faktor yang melatar belakangi upaya-upaya melakukan bunuh diri selain stres itu juga ada faktor-faktor bullying. Tapi dari tingkat stres ini adalah ketika mereka mostly umur 16 ke atas. Jadi kalau misalkan SMP itu kayaknya nggak begitu stres ya. Ketika stresnya adalah ketika mereka masuk ke jenjang pendidikan SMA kalau bahasa kita sampai ke kuliah jenjang S1. Karena mungkin apa ya? Dari mereka mungkin ada yang dapat beradaptasi, berkompetisi dengan arus pendidikan yang sangat cepat, kebiasaan pendidikan yang cepat, tapi di sisi lain juga ya nggak semuanya seperti itu karena apa ya ketika seorang ayam disuruh untuk manjat pohon yang tinggi juga tidak mampu. Kapasitas murid juga ada yang berbeda-beda, tapi ada semacam pemaksaan. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh Kementerian Pendidikan di Singapura dan juga berkolaborasi dengan badan-badan yang menangkap hal-hal itu untuk kemudian memberikan opsi atau memberikan ruang bagi guru-guru dan juga psikolog-psikolog yang ada di sekolah untuk melakukan pendekatan personal terhadap murid-muridnya kayak semacam konseling, ini sama seperti kayak di Indonesia. Tapi apa ya yang mengkhawatirkan adalah kenapa orang-orang di Singapura bisa melihat murid-murid sekolah-sekolah pelajar-pelajar yang ada di sini adalah bisa kepikiran untuk kemudian melakukan tindak bunuh diri ketika mereka mengalami tingkat kesetresan yang sangat signifikan itu. Kalau dari argumen yang pernah diobrolkan oleh teman-teman ketika tingkat stressful ini dialami oleh sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah yang mereka pakai metode Cambridge atau ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada sekolah internasional. Nah, sekolah internasional ini mostly yang kebanyakan yang muridnya itu masuk dalam draft catatan murid-murid yang melakukan tindak bunuh diri tersebut. Ya karena mungkin karena tingkat stressfulness di sekolah-sekolah internasional ataupun di sekolah-sekolah yang lebih elit itu mendorong muridnya untuk menjadi perfeksionis dalam belajar, dan ketika tidak tercapai dan mereka malu untuk kemudian menghadapi itu semua, ya praktek-praktek bunuh diri menjadi hal yang bagi mereka dapat dijustifikasi. Tapi sekali lagi yang digarisbawahi adalah Kementerian Pendidikan di sini mereka juga mengarahkan pendekatan-pendekatan humanis ke siswa-siswa melalui konseling, bimbingan dan sebagainya. Mungkin sama dengan mayor permasalahan di negara lain semacam di Jepang. Kemudian tapi lebih banyak Mas. Bunuh diri itu lebih ke aspek tuntutan akademik ya. Maksudnya ada unsur akademik. Tahun 2010 itu kan ada seminar di Melbourne tentang ada kecenderungan bahwa remaja itu punya ketahanan katakanlah psikis yang sedemikian rentan, terutama dampak dari sosmed. Jadi misalnya anak usia SMP, SMA awal misalnya mereka main sosmed, kemudian entah itu upload atau posting gambar mereka, kemudian sebagian besar ratusan bahkan ribuan orang suka, tapi kemudian ada 1-2 orang menyatakan tidak suka misalnya, atau komen yang mungkin agak, kalau bahasa populernya mungkin cyberbullying misalnya, kemudian mereka merasa sangat-sangat secara psikologis mereka mungkin merasa
sangat terdampak misalnya, atau jadi kira-kira apakah murni soal beban akademik atau mungkin ada pengaruh sosmed juga kira-kira, Mas Hala? Iya ya, itu apa namanya faktor lainnya. Ya salah satunya adalah ketika berbicara soal fenomena-fenomena bullying dalam penggunaan sosial media dalam keseharian mereka juga. Dan ini apa ya? Ini kayaknya tantangan murid, tantangan guru dalam menghadapi persoalan bullying atau penggunaan media sosial yang sangat berdampak pada psikis murid. Iya. Oke. Semoga itu menjawab dari pertanyaan Mbak Lulu. Ada pertanyaan dari Mas Hikam. Mungkin bisa ditanggapi, Mas Hala, tentang Kalau saya melihat justru yang di sekolah-sekolah internasional ini adalah mereka yang berlatar belakang keluarga dengan finansial yang sangat kuat. Karena biaya pendidikan di sana pun sangat mahal dibandingkan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh negara yang cenderung lebih relatif lebih murah daripada sekolah-sekolah internasional. Bahkan beberapa sekolah negeri di sini ada yang digratiskan dalam level primary dan juga secondary school. Nah, akan tapi ketika apa nih pendidikan seharusnya cukup bagus. Ya tentu saja ketika dalam konteks apa namanya kualitas pendidikan cukup bagus di sekolah-sekolah internasional, ya benar. Dan apa namanya beberapa teman saya pun yang sering mengobrol apa namanya memiliki obrolan dengan lulusan-lulusan sekolah-sekolah internasional di Singapura, melihat cara pandang mereka dan juga cara mereka bersikap dan juga dalam konteks mereka belajar itu sangat berbeda dengan orang-orang murid-murid yang belajar dari sekolah umum yang ada di sini. Ya semacam apa ya? Ditunjang dengan fasilitas-fasilitas juga yang memadai. Karena apa ya? Di sekolah-sekolah negeri di sini juga seringkali ada kekhawatiran mengenai apa namanya? Ketimpangan fasilitas-fasilitas sekolah di sekolah-sekolah yang cukup terpandang dan juga cukup rendah. Jadi apa ya? Pertama di sekolah internasional sangat mahal dengan tentu kualitas guru yang dari luar negeri juga. Dan orang-orang yang mampu menyekolahkan di sekolah di sana ya finansial yang sangat kuat, sangat menopang itu. Dan kalau sekolah-sekolah kalau secara kemampuan finansial tidak kuat ya tidak perlu untuk menyekolahkan di sana. Terus lanjut, mungkin itu ya. Amikoh ini. Apakah ada perlu persiapan untuk masuk Harus yang siapa? Kemudian ada dua pertanyaan kalau nggak salah itu. Oke. Ada dua opsi yang secara umum dilakukan oleh orang-orang Indonesia ketika mereka memilih antara sekolah di universitas atau di politeknik. Tapi ketika kebanyakan apa namanya dari bacaan-bacaan yang saya baca dan juga obrolan dengan teman-teman yang orang asli Singapura, melihat orang Indonesia kebanyakan mereka belajar ke semacam sekolah-sekolah politeknik untuk kemudian apa ya, opsi untuk masuk ke sekolah politeknik itu lebih memungkinkan daripada apa namanya sekolah-sekolah di universitas ataupun di sekolah-sekolah lanjut. Atau kalaupun toh mereka ingin mau kuliah di Singapura untuk yang S1 misalkan, ini ada orang Indonesia yang tinggal di sini sekitar belasan tahun, 12-13 tahun. Mungkin kalau teman-teman mengikuti Mas siapa namanya? Ainun Najib yang inisiator kawal Covid itu waktu dia studi di sini dulu dia orang di Gresik, SMA di Gresik, kemudian S1-nya di Singapura di ETU. Itu mereka itu dia dan teman-temannya mengikuti seleksi khusus dan juga qualified dalam bidang bahasa salah satunya bahasa Inggris, dan juga karena dia dulu kalau nggak salah di Gresik IPA berapa kalau nggak salah
ya ilmu sainsnya juga cukup tinggi dan ditopang oleh pengalaman-pengalaman mengikuti olimpiade. Dan kalau saya melihat dari pengalaman dia dan juga cerita-cerita yang diceritakan, saya melihat bahwasanya ya kualifikasi untuk orang luar Singapura untuk kemudian sekolah di sini sangat ada apa ya, level-level yang harus di, harus lolos dari apa namanya, syarat-syarat itu. Kemudian kalau dari Perpindahan Indonesia, kalau misalnya di jenjang menengah itu, Mas. saya kurang begitu tahu kalau misalkan dalam apa namanya, jenjang pendidikan menengah atau harus mengulang dan sebagainya. Tapi yang unik adalah di Singapura ini ada Sekolah Indonesia Singapura SIS yang dikelola oleh KBRI dan itu muridnya sangat sedikit, dan ini jadi tempat di mana orang-orang LPDP itu kalau misalkan mereka sudah di semester akhir tidak ada mata kuliah, itu mereka mengajar ke sekolah-sekolah ini. Dan sekolah-sekolah ini kebanyakan itu di apa namanya, siswanya itu dari orang-orang Indonesia yang belajar di Singapura. Kemudian anaknya itu memiliki kesulitan untuk terkualifikasi masuk di sekolah-sekolah lokal. Akhirnya mereka masuk di sekolah Indonesia Singapura yang kurikulumnya mengikuti kurikulum di Indonesia. Indonesia. Jadi ada opsi yang ditawarkan oleh KBRI Singapura untuk kemudian ketika orang-orang Indonesia bekerja atau belajar di sini dan anaknya memiliki kesulitan untuk masuk di sekolah lokal yang sangat kompetitif itu, ada jawaban apa namanya, yang mungkin bisa dibilang solutif lah untuk menanggapi permasalahan itu. Ya, terutama untuk selain kalau misalnya konteks di Finland atau di Eropa, biasanya mereka itu kan karena tidak tinggal permanen misalnya di luar. Jadi ada kekhawatiran kalau misalnya hanya ikut model pendidikan setempat, misalnya model Eropa misalnya. Nanti ketika kembali ke Indonesia barangkali butuh adaptasi yang lebih tidak mudah lagi misalnya. Karena kalau bicara soal perpindahan sekolah itu lebih mudah dari Indonesia. Kalau misalnya pengalaman saya ya di Australia maupun di Finland sini lebih mudah dari Indonesia keluar. Kalau misalnya di Finland sini usia sekolah itu hanya ditanya usianya berapa. Kalau misalnya dia misalnya 7 tahun berarti kelas 1, 8 tahun berarti kelas 2 misal. Nah, sementara nanti ketika kembali ke Indonesia kan kita punya sistem yang sedikit berbeda, misalnya harus ada rapot, harus ada ya misalnya penilaian hasil belajar yang mungkin butuh ditandatangani oleh KBRI dan sebagainya, sehingga khawatiran kalau misalnya nanti pulang belum tidak bisa beradaptasi dengan sistem di Indonesia. Makanya KBRI juga menyediakan misalnya di KBRI Belanda dan itu bisa diakses secara online. Jadi mungkin kalau mungkin desain di Singapura barangkali mungkin itu misalnya menjembatani teman-teman terutama student yang bawa keluarga untuk bisa tetap anak-anaknya mengakses pendidikan katakanlah sistem pendidikan Indonesia yang ada di luar. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Ya, Mas Hikam. Silakan. Ada yang kalau misalnya nggak lewat chat bisa langsung raise hand atau langsung diaktifkan mikrofonnya, kemudian silakan kalau misalnya pengen menyampaikan pertanyaan. Saya bukan menyampaikan pertanyaan sih Pak, tapi lebih ke sharing perspektif aja Pak. Oke. Karena tadi Mas Sauro menyatakan terkait sejarah ya, saya juga ada keterkaitan terkait hal itu. Gitu. Karena di tahun 1965 waktu Indonesia lagi gencar-gencarnya PKI gitu ya, di Singapura juga lagi ada konflik sama Malaysia. Konfrontasi. Dengan Malaysia di Federasi Malaya kalau nggak salah ya. Bahwa di konferensi tersebut Lee Kuan Yew itu menangis di siaran langsung gitu. Jadi itu momen bersedih banget menurut saya kan. Jadi
titik balik dari kemajuan Singapura dari hal bisa menjadi nomor 2 terus menjadi negara paling sehat ya dalam 10 nominasi gitu. Itu menjadi dari ketakutan Pak Lee Kuan Yew ketika dia takut akan ketinggalan menjadi gladiator di tengah pasar bebas gitu. Dunia yang mulai serba bebas seperti itu. Saya seperti itu. Terima kasih aja Pak. Ada titik balik di Iya, saya juga mau menanggapi nih perspektifnya Mas Hikam. Ya benar, apa ya, tokoh-tokoh semacam Lee Kuan Yew, Yusuf Ishak. Lee Kuan Yew kan dari tokoh yang Chinese Malay, dan juga ada Yusuf Ishak dari Singapura Malay. Itu juga mereka sangat sangat menggodok momentum ketika mereka menginginkan 60-70-an itu merupakan dasar di mana mereka melihat bahwasanya potensi perkembangan pembangunan manusianya itu sangat diperbarui waktu itu, khususnya Lee Kuan Yew sih, kalau dari bacaan-bacaan sejarah di Singapura yang mereka sangat mengeluhkan itu. Tapi terlepas dari sejarah itu tertulis seperti itu atau apa ada yang seperti itu, tapi orang-orang meyakini bahwasanya Lee Kuan Yew termasuk orang-orang pertama yang mendasari upaya pembangunan manusia yang di Singapura dari tahun 70 itu didasari oleh aspek pendidikan. Bahkan waktu itu APBN sempat mengambil sekitar 30% dari pendidikan waktu itu. Waktu itu sedang lagi naik-naiknya. Jadi investasi yang dilakukan oleh negara dalam proyeksi-proyeksi pendidikan untuk pembangunan manusia di era Lee Kuan Yew ini sangat cukup signifikan. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, sedikit lagi Pak. Nambahin opini sebentar Pak. Makanya Mas, saya kalau ada orang yang bilang perbandingan antara Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia, saya selalu begini, maju dalam hal apa dulu nih gitu. Indonesia juga nggak kalah maju dalam hal transportasi, dalam hal industri perfilman, industri perminyakan gitu. Selalu ada konteks-konteksnya gitu, karena Indonesia yang majemuk dari geografinya aja lebih besar ketimbang di Singapura gitu. Gitu aja. Ya. Fenomena itu tidak terjadi dalam ruang hampa, dia tidak berdiri sendiri, bukan entitas tunggal. Selalu kita harus mempertimbangkan what lies behind atau konteksnya seperti apa. Oke teman-teman, selain Mas Hikam, silakan. Atau begini, ya silakan. Iya, Pak. Ada intruder. Maafin Pak, adik saya nggak jelas. Oke, Mas Ahala, gini. Tadi kan disampaikan Singapura itu negara sekuler, kemudian Islam dipersepsikan dengan stigma tertentu gitu. Kira-kira ada katakanlah kalau bahasa populernya Islamofobia nggak? Yang misalnya Mas Ahala temukan? Kalau saya pribadi di kampus, kalau dari kehidupan di kampus, sepertinya tidak ada Pak kalau saya melihatnya, karena ada semacam upaya untuk memberikan ruang bagi pelajar-pelajar Muslim untuk mengembangkan diri atau mereka berasosiasi dan berhimpun di sekolah umumnya. Tapi kalau di ruang-ruang di luar di sekolah, di kayak semacam institusi pendidikan atau sekolah atau keagamaan, ada ruang-ruang yang kemudian diberikan kepada kelompok-kelompok Islam kemudian untuk mengembangkan diri. Tapi di sisi lain bicara mengenai konteks hatred atau perspektif negatif tentang Islam di Singapura itu lebih banyak mungkin dialami oleh kelompok-kelompok Melayu kelas bawah Pak, karena mereka seringkali kondisi-kondisi mereka itu dikambing hitamkan dan
Islam menjadi bagian dari itu. Itu beberapa yang ditangkal oleh teman-teman. Dan terlepas dari apa ya, mungkin kalau isu-isu negatif semacam kayak orang ingin membentuk negara Islam atau agak radikalisme agama. Kalau di sini sih selama terakhir kali 2009 itu ada yang apa namanya kelompok teror yang ada di Jamaah Islamiyah yang lari ke Singapura kemudian ke Johor, itu terakhir kali sih ketika ada semacam itu. Dan ketakutan akan hal itu secara keseluruhan menurun, apa namanya, karena mungkin saya melihat bahwasanya apa ya, Muslim di Singapura diakomodir, dan juga salah satu presiden di Singapura, Halimah Yacob, ini juga menjadi semacam representasi apa ya, ya Muslim perempuan berkerudung yang menjadi presiden di Singapura ini, terlepas dari perdebatan apakah dia apa ya dijadikan tameng bagi pemerintahan sekarang atau enggak, itu semacam ingin memunculkan citra keislaman yang Islam di Singapura yang kemudian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang ancaman. Dan dari hal ini apa ya, saya melihat bahwasanya tingkat fobia Islam di Singapura sepertinya tidak begitu semasif yang ada di Eropa. Kayak semacam di Perancis kalau nggak salah beberapa bulan terakhir ada protes-protes soal fobia Islam kalau nggak salah, dan sering mungkin kalau beda konteksnya, mungkin kalau misalkan konteksnya di Asia Tenggara ya mungkin karena apa ya, ada pengaruh-pengaruh soal kultur-kultur keislaman di Indonesia mungkin, yang salah satunya mungkin ya, dan juga budaya-budaya semacam apa namanya, Islam tradisional yang ada di sini itu juga semacam kayak membumikan Islam yang ada di Singapura, sehingga tidak lagi terlihat apa ya sebagai ancaman atau hal-hal yang negatif. Mungkin ya seperti itu sih Pak. Menarik. Oke, silakan teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan. Kayak sakit gigi semua ini. Tapi ini apa namanya, Pak Toha, ketika melihat tadi, menarik kalau misalkan apa melihat bahwasanya apa ya, pendidikan yang ada di Indonesia sebenarnya apa ya, tidak kalah dengan apa yang ada di sini kalau saya melihat mengenai apa itu istilahnya, persistensi ataupun sistem pendidikan yang ini kan disesuaikan dengan konteks kemasyarakatan juga. Di sini sangat intensitas flow dari apa namanya, sistem pendidikan yang membuat mereka sangat masif. Tapi ketika kita kaitkan dengan di Indonesia yang justru tingkat fleksibilitasnya lebih tinggi, dan juga apa ya, ketika orang-orang melihat orang-orang Indonesia belajar di sini, ketika mereka memandang soal orang Islam dan juga representasi Islam Indonesia yang dari pelajar-pelajar yang ada di sini, mereka, dari teman-teman saya juga melihat apa ya, orang-orang Indonesia Jawa khususnya, dan ketika orang-orang seperti itu datang, mereka memberikan warna tersendiri terhadap apa ya, studi-studi atau persepsi-persepsi mengenai keislaman itu sendiri. Jadi ya justru dari mereka ada yang bukan mengkiblatkan ya, melihat bahwasanya Indonesia sebagai sebuah inspirasi juga dalam membumikan pendidikan Islam yang ada di Singapura di tengah maraknya apa ya, arus besar keislaman yang mungkin agak keras atau ya tadi dipresentasikan oleh masalah tentang Islam ya, semakin Muslim dilematis, apakah mengikuti model Malaysia atau Indonesia, ada perdebatan seperti itu. Misalnya. SDM. Ini ada satu lagi ya pertanyaan SDM yang sedikit. Populasi di sini itu kan 6 juta ya. 6 juta itu ibarat orang Jabodetabek numplek kerja di Jakarta itu udah 10 jutaan. Jadi apa ya? Secara populasi tergolong sedikit, dan juga SDM-nya juga apa namanya?
sangat sedikit. Tapi apa ya, tentang menikah di atas usia 30 tahun wajibkan, Ada kebijakan tertentu? gini Mas Ikam, saya punya teman kebetulan yang juga mengalami hal ini, tapi kebetulan dia wanita, bukan laki-laki. Kalau yang laki-laki ini sulit untuk menikah. Orang Singapura laki-laki menikah di sini sulit karena mereka terpengaruh oleh sistem budaya apa namanya, mahar perempuan itu sangat 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 besar. Oh. Di Palembang kan seperti itu ya. Saya ada teman yang barusan kemarin sempat menikah juga, dan apa ya, maharnya sangat mahal, dan juga apa ya, tuntutan ini itu ya semacam kayak budaya Padang sekali lah. Padang kan juga sangat apa ya, yang melakukan apa namanya, lamaran dan sebagainya itu dimulai dari punya powerful yang kuat dari sisi apa itu istilahnya, matriarki. Nah, dari situ ada unsur-unsur yang menyebabkan laki-laki di sini itu mereka ini nggak angkanya nggak begitu besar sih. Jadi mereka memilih untuk kemudian menikah agak tua atau bahkan tidak menikah sama sekali. Dan ini yang apa ya, kadang-kadang mereka itu sangat iri dengan orang Indonesia karena ya orang Indonesia itu, kamu nggak punya duit pun bisa menikah dengan mahar sedikit pun, mahar baca Quran atau mahar ngaji atau mahar disertasi tesis itu bisa. Di sini susah, dan ditambah lagi dengan kondisi kehidupan yang apa ya, housing itu sangat mahal. Di sini kan yang paling mahal adalah tempat tinggal, dan ketika keluarga tidak mampu untuk membeli itu ya mereka bakal bermasalah. Lebih baik sendirian selama seumur hidup daripada berpasangan. Ini agak susah sih. Mungkin ini lebih dialami oleh kelas menengah Singapura. Dan kalau misalnya kelas rendah di Singapura, mereka bisa berdamai untuk tinggal di kawasan pinggiran di Singapura, di mana satu rumah dihuni lebih dari 2 atau 3 kakak. Ya, ternyata apa ya, kalau misalkan orang melihat Singapura dari gedung-gedung tinggi Merlion, ya, ternyata di balik itu kesenjangan juga terdapat apa di mana-mana dan masif. Bahkan orang-orang yang retired umur 65-70 ke atas itu mengharuskan mereka untuk bekerja lagi sih di warung-warung sebagai pengambil piring atau ngepel-ngepel. Di sini kan banyak orang-orang tua yang bekerja, yang muda-muda foya-foya, yang tua bekerja lagi. Jadi apa ya? Ini kesenjangan yang mungkin orang tidak banyak melihat dari Singapura, dan miris ketika pendidikan Singapura yang dengan PISA yang cukup tinggi itu, ini agak kritik apa ya? Dengan apa ya? Dengan PISA skor tinggi, tapi akhirnya mereka berakhir dengan menelantarkan populasi usia senja ketika mereka di ujung usia, dan membuat mereka bekerja lagi, sehingga apa ya, inti pendidikan mereka itu, kalau di Indonesia orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu apa ya, sudah lansia itu dia tinggal di rumah, anak-anaknya berbakti pada orang tua. Kalau di situ sudah menikah, anak-anaknya keluar dari kehidupan sama orang tuanya, hidup sendiri, orang tuanya ya tinggal ya sendiri. Bahkan ketika mereka sudah terlantar dan nggak jelas, diambil oleh kayak semacam dinsos itu, ditaruh di panti jompo, dan orang tuanya, anak-anaknya udah nggak ngurusin lagi. Itu nggak banyak sih Pak, cuma ada beberapa kasus seperti itu. Dan apa ya, saya hanya ini mungkin kritik terhadap pendidikan Singapura yang semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin hebat mereka dalam berpikir PISA, OECD ataupun indeks-indeks lainnya, tapi ketika berkaitan dengan menghargai orang-orang yang lebih sepuh, ta'zim lah Pak, kalau istilahnya area-area pondokan, ta'zim sama yang sepuh itu juga apa ya, adabnya seharusnya lebih ditingkatkan. Nah, ini mungkin yang agak di kehidupan agak sekuler. Oke, satu lagi Mas Alah. Karena pelajaran agama tidak diajarkan di sekolah, terus bagaimana dengan misalnya teman-teman yang sekolahnya di public school, bukan di madrasah? Bagaimana dengan pembelajaran agama mereka? Mereka opsinya adalah homeschooling dengan orang tuanya, ketika orang tuanya pun memiliki kapasitas tertentu dengan agama. Tapi di sisi lain, seperti tadi Pak, ada part-time madrasah. Sekolah sore? Sekolah sore? Sekolah ya, semacam sekolah sore. Sekolah sore. Diniyah Pak, kalau di rumah. Iya. Sekolah diniyah. Ya, gitulah.
apa ya, public school, tidak ada pelajaran Islam, mereka keluar sekolah sore mengikuti kelas tertentu di sekolah-sekolah yang ada di, kebanyakan kalau masjid di sini punya peran sentral terhadap pembelajaran part-time madrasah, Pak. Jadi fungsi masjid di sini ya sangat terkontrol kan, Pak. Apa namanya, khutbah Jumat itu semua seragam kayak di negara-negara Islam yang sangat ini. Kalau di Indonesia kan khutbah Jumat beda-beda per masjid, ada yang halus, ada yang keras. Ya kalau di sini semua terkontrol, termasuk dalam madrasah diniyah. Masjid-masjid mempunyai peran untuk kemudian menjadi pelopor part-time madrasah ataupun full-time madrasah yang ada di Singapura. Karena orang yang di sekolah di public school mau nggak mau untuk kemudian apa ya, agar memiliki wawasan agama tertentu ya harus mau nggak mau ikut dalam part-time madrasah. Walaupun yang sekarang kalau misalkan di era COVID ini kan lebih senang karena apa ya, kadang-kadang dari satu rumah ke tempat yang lain ketika ini kan apa ya, tergantikan via virtual itu lebih, beberapa itu lebih ya nggak perlu ke sana soalnya. Tapi sebenarnya ini sih Pak, apa namanya, Singapura itu dari ujung ke ujung kalau naik kendaraan 2 jam Pak, nggak masalah sih sebenarnya. Dari ujung ke ujungnya kayak di Jakarta, Bogor ke Bekasi 2 jam lah, nggak terlalu gitu lah. Apa ya saya melihatnya, tapi tingkat keinginan untuk kemudian belajar agama di sekolah-sekolah di private, private apa namanya, part-time madrasah ini juga mendapat perhatian bagi orang-orang kelas menengah Singapura yang melihat bahwa ya ini penting, ini hal yang sangat urgent, necessary lah buat anaknya untuk kemudian mengenal agama. Begitu sih Pak. Tapi ini ada yang unik Pak, ada apa namanya, dosen saya yang meneliti tentang orang-orang Singapura yang menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren di Indonesia. Saya juga sempat ini sih diajak untuk ketemu apa namanya, murid-muridnya yang mereka belajar ada yang di Jombang, ada yang di Sukabumi, ada yang di Rembang, ada yang mereka memiliki opsi untuk belajar Islam di Indonesia di pondok-pondok, dan itu apa ya, sedang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini angkanya naik jumlah orang-orang mereka yang belajar ke pondok pesantren di Indonesia. Dan itu apa ya, semacam menjadi opsi tersendiri bagi orang tua di Singapura untuk yang mungkin mereka memiliki akar sesepuh atau mbah-mbahnya dulu atau asli Indonesia. Banyak kok Pak yang orang Melayu ternyata bapaknya Kebumen, orang Melayu bapaknya Pati, Lamongan dan sebagainya. Ya begitu, karena ya akar keislaman mereka tahu, dan kamu harus mondok di Indonesia aja, di Jawa. Kalau di kampus kita kebanyakan Thailand ya, di kampus di Indonesia ini. Oh, mahasiswa Thailand. Oke, tampaknya waktu sudah mendekati akhir untuk diskusi kelas kita. Ya menarik, dan sebenarnya masih banyak beberapa poin yang mungkin perlu dielaborasi atau dipertajam. Masalah, sayang sekali waktunya terbatas. Oh iya, tidak apa-apa. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengar paparan dari Mas Hala tentang poin-poin penting dari sistem pendidikan di Singapura, tentang thinking, school learning nation, kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana tentang critical thinking, tentang kemandirian, terutama di level pendidikan dasar, dan juga konsep teach less, learn more, yang memberikan porsi bagi siswa untuk lebih aktif, jadi, dan juga otonomi untuk guru, dan juga tentang fenomena keberagamaan dan juga pendidikan agama. Saya berharap paparan dari Mas Hala ini tidak memuaskan bagi Anda semua, sehingga Anda tertantang atau termotivasi untuk membaca, mencari informasi yang lebih komprehensif, karena tidak mungkin dalam waktu hanya sekitar 1,5 jam kita diskusi secara detail tentang
sistem pendidikan Singapura. Tapi setidaknya kita punya gambaran, apalagi kita juga bisa misalnya melihat di mana sih aspek yang bisa kita mungkin jadikan sebagai inspirasi, atau mungkin kalau Anda misalnya punya lembaga pendidikan, oh di Singapura ada misalnya, atau mungkin tentang national service, wajib militer misalnya, karena di Finland juga ada wajib militer, dan di Indonesia pun kayaknya kalau nggak salah 2 tahun lalu sudah muncul ada fenomena atau wacana tentang wajib militer, entah dengan apapun rasionalisasi atau alasan di balik itu. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk Mas Ahala. Sami-sami, Pak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.